Baik adik-adik, kita mulai kajian kita sore hari ini dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kagung Tio di Musola Nur Hikmah. Adik-adik, alhamdulillah, yuk bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak luar biasa kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi ngaji bareng di sore hari dalam keadaan sehat. Adik-adik, yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepadanya di hari Jumat. Tapi adik-adik, sholawatnya bukan yang aneh-aneh ya. Sholawatnya bukan yang iku. Bukan. Tapi sholawatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, yaitu sholawat Ibrahimiyah atau sholawat ketika kita sedang tasyahud dalam sholat. Gimana bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan seterusnya. Atau boleh juga ketika disebutkan nama Nabi kita ucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai belajar, melanjutkan materi tentang kisah sirah para sahabat, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar pada sore hari ini. Yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak soleh. Siap. Aduh, kayak lagi kajian offline gitu ya. Baik adik-adik, hari ini insya Allah kita akan membawakan sebuah tema atau judul seorang sahabat yang Masya Allah beliau ini mendapatkan julukan orang bijak umat ini. Orang bijak umat kaum muslimin. Yuk, siapa sih namanya? Ternyata nama beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Nama kunyahnya adalah Abu Darda. Mungkin kebanyakan di antara kita akan berpikir bahwasanya Abu Darda ini abu atau seorang ayah yang memiliki nama Darda. Darda ini adalah nama anak laki-laki. Dan ternyata adik-adik tidak. Darda ini adalah nama seorang perempuan, anaknya Abu, ya, anaknya Abu, anaknya bapaknya. Siapa nama aslinya Kak Agung? Nama aslinya adalah Uwaimir. Nama aslinya Uwaimir. Beliau punya anak perempuan namanya Darda. Sehingga beliau lebih dikenal dengan julukan Abu Darda. Kemudian dijuluki sebagai orang yang paling bijak di kalangan umat kaum muslimin pada saat itu. Ya, gimana sih ceritanya Kak Agung? Jadi penasaran nih, karena di setiap kisah para sahabat yang Kak Agung bawakan ini adik-adik, setiap kali Kak Agung membaca siroh-sirohnya, seolah Kak Agung merasa kok ada orang kayak gini ya. Kak Agung merasa nggak percaya adik-adik. Tetapi ternyata inilah kisah para sahabat yang mereka keimanannya jauh berbalik dengan keimanan orang-orang pada saat ini. Sehingga kalau dibacakan siroh-siroh para sahabat, tentu banyak di antara kita yang nggak percaya. Karena memang makin hari makin mendekati akhir zaman, kebobrokan itu akan terus muncul. Jauh daripada kebaikan. Makanya kalau misalnya kita diceritain kok asing sih, emang ada orang kayak gini ya? Ada. Dan inilah dia
kisah Abu Darda. Baik adik-adik, Abu Darda yaitu adalah salah seorang sahabat ya. Beliau bersaudara orang Madinah yaitu kaum Ansor. Beliau bersaudara dekat dengan Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha di kisah sebelum-belumnya kita sudah pernah ceritakan bahwasanya Abdullah bin Rawaha ini lebih mudah masuk Islamnya, lebih awal masuk Islamnya daripada Abu Darda. Nah, pada saat itu adik-adik, Abdullah bin Rawaha ingin sekali sahabatnya ini, saudaranya ini memeluk agama Islam. Sampai pernah suatu ketika Abdullah bin Rawaha bersama Muhammad bin Maslamah, beliau mendatangi rumah Abu Darda, kemudian mendatangi berhala yang setiap hari disembah oleh Abu Darda, lalu kemudian dihancurkan berhala tersebut. Berkeping-keping sampai akhirnya berserakan di lantai. Kemudian ketika melihat Abu Darda kepada patung ini, waduh, beliau mengumpulkan pecahan-pecahan berhala tersebut. Beliau terkaget-kaget sambil beliau mencela patungnya sendiri. Celaka engkau, kenapa kamu membiarkan hal ini terjadi? Kenapa kamu nggak ngebela diri set-set? Misalnya pas lagi mau dipukul, tiba-tiba patungnya menangkis, nggak kena. Iya, kan nggak mungkin gitu ya. Maka dari itu apa adik-adik, Ummu Darda yang saat itu melihat Abu Darda ngomong kayak gitu, dia langsung bilang, jika ia bisa mendatangkan sebuah manfaat dan mencegah bahaya dari orang lain, niscaya patung itu akan membela atau melindungi dirinya sendiri. Tapi ternyata patung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ngasih manfaat nggak bisa, melindungi diri aja nggak bisa. Sehingga dihancurkan, pasrah. Maka dari itu adik-adik, setelah hal demikian, Abu Darda pun mengatakan kepada istrinya, istriku, tolong persiapkan air, aku ingin mandi. Lalu akhirnya istrinya mempersiapkan air, di kamar mandi, beliau pun mandi. Ketika beliau selesai mandi, beliau mengganti pakaiannya, dan setelah itu beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Rawah ngeliat tuh ada Abu Darda datang, ya. Kemudian kata Abdullah bin Rawah yang mungkin dia ngiranya bahwasanya Abu Darda ini mau datang ke kita nih, mau ngomelin kita kenapa ngancurin patungnya, ya. Kemudian kata Abdullah bin Rawah bilang, ya Rasulullah kayaknya dia mau nyari kita deh. Terus kata Rasulullah apa adik-adik? Tidak, dia datang untuk masuk ke dalam Islam. Sebab Allah telah menjanjikannya kepadaku bahwa Abu Darda akan memeluk agama Islam. Dan ternyata apa adik-adik? Ya betul, Abu Darda memeluk agama Islam. Masya Allah. Ya, walaupun memang progresnya lebih lama daripada Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha itu kan salah satu yang awal-awal memeluk agama Islam di kota Madinah. Tetapi Abu Darda ini luar biasa, ya. Baru melihat hal demikian, akalnya yang cerdas menerima, lalu akhirnya beliau memeluk agama Islam. Kemudian adik-adik, waktu itu Abu Darda memeluk agama Islam itu adalah di saat-saat perang Badar. Beliau mengikuti sebuah perang Uhud. Jadi ketika perang Badar tidak diceritakan apakah beliau mengikutinya atau tidak. Namun ketika di perang Uhud, beliau menjadi salah satu pemanah yang menetap di atas bukit. Namun banyak orang yang meninggalkannya. Adik-adik ingat kan ketika kisah di perang Uhud, ya. Jika adik-adik mungkin ada yang penasaran dengan kisah perang Uhud, nanti adik-adik bisa cari di YouTube di Musolah Nur Hikmah ada bersama Kayogi kisah perang Uhud. Oh, itu detail di sana ya. Dan di antaranya Abu Darda waktu itu diamanahkan untuk menetap di atas bukit. Lalu kemudian orang-orang pada turun, mereka mengincar ghanimah, harta rampasan perang. Tapi tidak dengan Abu Darda. Abu Darda nurut sama perintah Rasulullah. Orang-orang pada turun, meninggalkan Abu Darda, ya. Nah, inilah sikap amanah dari seorang muslim, sahabat bernama Abu Darda. Kemudian apa lagi nih? Yuk kita sebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Adik-adik, ternyata Abu Darda ini ketika memeluk agama Islam, beliau sangat luar biasa, bersemangat,
dalam mengamal-amalkan ibadah-ibadah. Baik itu yang wajib, terlebih itu yang sunnah. Di antaranya apa adik-adik? Beliau sendiri bercerita. Dulu aku adalah seorang saudagar, pedagang kaya raya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Lalu kemudian setelah aku memeluk agama Islam, aku berusaha menyesuaikan antara bekerja dengan beribadah. Berusaha diimbangin kerja ibadah, kerja ibadah. Tapi ternyata Abu Darda nggak sanggup. Ketika Abu Darda berusaha mengimbangkan antara bekerja dan ibadah, berusaha di ibadahnya dibanyakan, tapi ternyata apa? Bekerjanya lebih banyak daripada ibadahnya. Beliau merasa seperti itu. Luar biasa. Kemudian akhirnya apa adik-adik? Beliau meninggalkan seluruh pekerjaannya, ya, seluruh perdagangannya, dan beliau menjadikan atau berkonsentrasi untuk beribadah saja kepada Allah. Masya Allah ya. Beliau bekerja, tetap bekerja. Tetapi tidak seperti dulu. Beliau total menjadi seperti orang miskin adik-adik. Ya. Kemudian apa? Kemudian diantaranya juga ada seorang sahabat yang mereka itu bisa menyeimbangkan keduanya. Bekerja menjadi saudagar bisa, bisa juga tetap dalam keadaan beribadah. Siapa itu? Di antaranya ada Abu Bakar. Tetap menjadi saudagar dan tetap beribadah kepada Allah. Bahkan dikatakan Abu Bakar ini, kalau misalnya ada pintu surga itu kan ada 8. Dan Abu Bakar bisa masuk ke dalam pintu surga yang mana saja. Ya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya. Kemudian juga ada Ibnul Mubarak. Mereka berusaha menyeimbangkan antara beribadah dan juga bekerja. Tapi tidak dengan Abu Darda. Abu Darda merasa nggak bisa. Aku lebih banyak kerja nih kayaknya. Ya, sehingga ketika aku banyak bekerja, maka ibadahku lalai. Maka akhirnya bekerja itu ditinggalkan oleh beliau. Kekayaan beliau selama ini beliau tinggalkan. Padahal adik-adik, dalam Islam kita diperintahkan untuk tidak meninggalkan total dunia. Ya, kata Allah di dalam Al-Quran, janganlah kalian lupakan tentang urusan kalian di dunia. Ya, kita boleh kok menjadi orang yang kaya raya. Kita boleh kok bekerja apa menjadi orang yang kaya, membeli ini, membeli itu, rumah tingkat dan seterusnya. Tapi jangan lupa untuk dibarengi dengan ibadah. Ya, ibadah itu harus lebih banyak daripada bekerjanya. Maka dari itu ya adik-adik, Imam Ahmad pernah mengatakan tentang masalah juhud. Ya, Abu Darda ini kan berusaha meninggalkan dunia. Berarti beliau ini memiliki sifat orang yang zuhud. Kata Imam Ahmad apa? Imam Ahmad berkata zuhud itu bukan kita menjadi orang miskin, bukan. Bukan kita pasrah, kita beribadah aja terus, bukan. Tetapi kata Imam Ahmad, zuhud itu adalah ketika dunia mendatangimu, kekayaan datang, kau biasa-biasa aja, nggak bahagia-bahagia banget gitu ya. Nggak terlalu, ye, aku adalah orang terkaya sedunia. Oh, itu berlebihan ya. Kemudian akhirnya dia melupakan urusan akhirat. Dan kemudian apa adik-adik? Kata Imam Ahmad, dan ketika dunia meninggalkanmu, engkau dalam keadaan miskin, engkau tidak kecewa. Engkau tetap beribadah kepada Allah. Ya, nah inilah zuhud yang sesungguhnya. Maka dari itu, saking sibuknya dengan ibadah, Abu Darda sampai melupakan hak istrinya. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ketika di Madinah, Nabi Muhammad itu mensaudarakan satu dengan yang lain dari Muhajirin dan Ansor. Salman Al-Farisi kepada orang-orang Ansor ya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda, maka Abu Darda melihat istrinya. Siapa istrinya? Ummu Darda. Ya, nama-nama kunyah adik-adik. Ummu Darda. Ummu Darda dalam keadaan berpakaian, tapi pakaiannya kumuh. Padahal Salman Al-Farisi tahu, dulu Abu Darda tuh nggak kayak gini, gitu ya. Saudagar kaya, punya uang. Tapi kok tiba-tiba istrinya pakainya kumuh. Kayak misalnya nggak ganti-ganti itu terus. Akhirnya kelihatannya kayak kucel gitulah adik-adik ya.
Kemudian apa? Salman Al-Farisi bertanya kepada istri. Afwan Ummu Darda, ada apa yang terjadi denganmu? Kemudian dia menjawab, saudaramu Abu Darda, dia sudah tidak lagi butuh terhadap dunia. Masya Allah. Dia lebih memilih untuk terus-menerus beribadah. Dia selalu sholat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Masya Allah adik-adik, sholat sepanjang malam, berpuasa setiap hari. Jadi dari awal malam tuh, dari awal malam yaitu habis sholat isya gitu ya. Kemudian nanti beliau tidur, terbangun, sholat sampai pagi, kemudian besoknya beliau berpuasa setiap hari. Masya Allah. Kemudian tiba-tiba Abu Darda datang, mendatangi Salman Al-Farisi, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum Salman. Waalaikumsalam. Kemudian Abu Darda dihidangkan oleh Salman Al-Farisi sebuah makanan. Wahai Abu Darda, makan. Abu Darda bilang, maaf, aku lagi puasa. Beliau puasa setiap hari adik-adik. Kemudian kata Salman Al-Farisi, aku bersumpah kepadamu wahai Abu Darda, makan. Akhirnya Salman Al-Farisi, akhirnya Abu Darda pun makan. Oke, makan. Dia batalin puasanya. Kemudian akhirnya Salman memutuskan untuk menginap di rumahnya Abu Darda. Beliau mau tahu apakah yang diucapkan oleh istrinya benar. Bahwasanya setiap malam tuh Abu Darda tuh tidur, apa namanya, nggak pernah tidur. Selalu melaksanakan sholat malam. Ibadah terus. Kemudian ketika benar Salman Al-Farisi tidur bersama Abu Darda, tiba-tiba Abu Darda terbangun. Salman Al-Farisi menahan Abu Darda. Hei Abu Darda, ya sambil dilarang. Demi Allah, tubuhmu memiliki hak untuk istirahat. Tidur, tidur. Disuruh tidur. Mau sholat, mau ibadah, disuruh tidur. Kemudian apalagi adik-adik, di akhir malam atau sepertiga malam terakhir, akhirnya Salman bangun, kemudian Abu Darda juga bangun. Jika engkau berkehendak, silakan engkau sholat. Nah, akhirnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi, mereka berwudu lalu melaksanakan sholat malam. Setelah sholat malam selesai, mendekati sholat subuh, beliau melaksanakan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, Abu Darda curhat ke Rasulullah. Menceritakan apa yang sudah dilakukan Salman kepada Abu Darda terkait ibadahnya. Ya, kemudian apa? Kata Rasulullah, Hai Abu Darda, sesungguhnya tubuhmu memilih hak atasmu. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Salman. Jadi ternyata apa yang dikatakan oleh Salman benar. Kita nggak boleh memporsir tubuh kita untuk melaksanakan ibadah, ibadah, ibadah dan melupakan dunia. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW pernah marah kepada orang-orang yang mengatakan aku akan sholat dan aku tidak akan pernah istirahat. Dan kemudian ada lagi yang mengatakan aku akan berpuasa dan aku nggak akan berbuka. Rasulullah marah luar biasa adik-adik. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa tadi yang bicara bahwa dia akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Kemudian dia akan berpuasa dan dia tidak akan berbuka. Dan dia tidak akan menikah karena ingin fokus ibadah. Sedangkan aku melakukan ketiga halnya. Aku sholat dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku menikah. Ya, ini menandakan apa? Kita tidak boleh meninggalkan dunia kemudian fokus ibadah terus. Sampai akhirnya kita lupa bahwasanya tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita butuh makanan, dan keluarga kita butuh dinafkahi. Ya, akhirnya ternyata apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi benar, Nabi Muhammad pun membenarkan. Akhirnya Abu Darda pun menerimanya. Kemudian adik-adik yuk kita cari tahu apa saja sih kebaikan Abu Darda ya. Sehingga nanti di episode terakhir gitu ya. Di ending Kagum akan bercerita tentang istrinya yang mendambakan Abu Darda. Walaupun hidup susah bersama Abu Darda, tapi luar biasa. Istrinya solihah. Yuk kita cari tahu. Pernah ditanya, yaitu kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, berapa banyak engkau berzikir bertasbih di setiap harinya? Maka Abu Darda menjawab, 100.000 kalau aku tidak salah menghitung dengan jari-jariku. Masya Allah.
100.000 adik-adik itu berzikir, mulutnya senantiasa berzikir, bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Senantiasa mengingat Allah. 100.000 kali. Kita saja, mungkin sebagian dari kita, atau mungkin ada juga yang lainnya ya. Ada yang lebih dari itu. Tapi kebanyakan kalau misalnya kita mengikuti sunnah Nabi dalam sholat, yang mana setiap habis sholat kita diperintahkan untuk berzikir. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itu 100 di waktu subuh, 100 di waktu zuhur, 100 di waktu asar, 100 maghrib, 100 setelah isya. Berarti itu totalnya ada 500. Kalau kalian membacanya atau berzikir di waktu pagi dan petang, ya, taruhlah kalian itu berzikir sebanyak 700 atau 800 kali. Bayangkan, Abu Darda dalam sehari 100.000. Masya Allah, lisannya senantiasa dibasahi dengan zikir, zikir, zikir. Kata beliau seperti itu. Ya, jika jariku tidak keliru, maka aku telah menghitungnya sebanyak 100.000 kali sehari. Masya Allah. Ya, maka dari itu adik-adik, yuk kita tiru Abu Darda. Perbanyak lisan kita dengan berzikir, sehingga jika kita terkaget, maka yang keluar dari lisan kita adalah ucapan zikir. Kesandung, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, jadi lisan kita keluarnya yang baik-baik dan terhitung pahala. Beda sama orang-orang yang di luar sana yang kalau mereka kesandung, jatuh, kaget, lontong, lontong, kodok, kodok. Ya, Kak Agung punya tuh tetangga, itu suka dimain-mainin karena dia punya penyakit latah. Latah itu suka mengulang-ulang dalam keadaan dia itu kalau dikagetin. Kodok, kodok, kodok. Guguk, guguk, guguk. Terus saja seperti itu ya. Makanya lebih baik kita perbanyak zikir agar latah kita senantiasa menyebut nama-nama Allah dan lebih bermanfaat dan berpahala. Oke, itu dia tentang ibadahnya Abu Darda tentang zikir. Kemudian kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Abu Darda. Di antaranya adik-adik pernah suatu ketika ada seseorang yang menanyakan, "Wahai Abu Darda, tolong nasihati aku." Maka Abu Darda pun mengatakan, "Ingatlah Allah di kala senang. Niscaya Allah akan mengingatmu di kala susah." Apa maksudnya di sini adik-adik? Jika kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan liburan, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, lagi pusreng, double kill, triple kill. Wah, Masya Allah. Tiba-tiba terdengar suara azan. Lagi asik dengan dunia, lagi main dengan saudara. Tiba-tiba terdengar suara azan. Datangilah sholat tersebut. Ingatlah Allah dikala kita bahagia. Maka ketika kita susah, Allah akan ingat dengan kita. Allah akan menolong kita yang saat itu kita dalam keadaan kesulitan. Inilah nasihat Abu Darda yang pertama. Ingatlah Allah dikala senang, ya. Jangan lupakan ibadah. Ketika kita sedang berbahagia, insya Allah Allah akan ingat kita ketika kita dalam keadaan susah. Kan kita kan nggak mungkin hidup itu penuh dengan kesenangan, senang, senang, senang terus. Akan ada waktunya mungkin kita akan hidup dalam keadaan sulit. Kesulitan dalam menjalani ini, itu, dan seterusnya. Ya, maka dalam keadaan senang ataupun sulit, ingatlah Allah. Jangan cuma ingat pas lagi sakit. Pas lagi seneng nggak ingat Allah tuh. Giliran lagi sakit, ya Allah, ujianku berat banget ya Allah. Ya, padahal cuma sakit demam gitu ya. Ya Allah, sepertinya sebentar lagi aku akan mati. Ya, dikasih sakit paling 3 hari seminggu sembuh gitu ya. Sedangkan nikmat Allah yang banyak, yang selama ini kalau kita hitung, banyakkan sehat atau sakit? Sehat. Sedangkan sakitnya sedikit. Tetapi yang paling sering kita rasakan, kita mengeluhkan adalah sakitnya. Ya, maka bersyukurlah dengan memperbanyak ibadah ketika kita dalam keadaan sehat. Oke, ini yang pertama. Kemudian apalagi adik-adik di antara ya nasihat Abu Darda. Beliau itu sangat semangat dalam menuntut ilmu. Apa yang beliau katakan? Jika aku melupakan satu ayat saja dari Al-Quran,
beliau ini hafiz Quran adik-adik, 30 juz. Kemudian beliau mengatakan jika aku lupa satu ayat saja dan aku nggak tahu siapa lagi yang hafal ayat tersebut kecuali ada satu orang yang udah jauh, tinggalnya jauh, mungkin jauh dari kota beliau tinggal, maka aku akan datangi tempat beliau dan aku akan mempelajari darinya. Ya, Masya Allah, semangat menuntut ilmu Abu Darda yang luar biasa. Ya, satu ayat, kalau kita mah ya satu ayat doang, saya mau udah hafal 30 juz, satu ayat doang mah nggak ngaruh gitu ya. Tapi Abu Darda luar biasa. Udah hafal 30 juz, kalau lupa satu ayat dan cuma ada satu orang yang ingat, aku akan datangi satu orang tersebut. Meskipun dia berada di tempat yang jauh. Ini dia semangat menuntut ilmu. Ya, buat adik-adik di sini yang mungkin ke Agung, waduh kajian ke Agung nih jauh-jauh banget nih, keluar kota mulu gitu ya. Bandung, sedangkan rumahku di Tangerang Selatan, jarang ada ke Agung ya. Kemudian apalagi, ya pokoknya intinya keluar-keluar daerah mulu. Alhamdulillah adik-adik, ya banyak kajian-kajian ke Agung yang via Zoom. Sebulan itu bisa 3 kali. Nah, buat adik-adik yang merasa ingin meniru contoh sahabat Abu Darda, yuk bersama-sama kita rutinkan belajar kita dari kisah para sahabat ataupun tentang pembahasan fikih ya. Insya Allah sebulan 3 kali ada adik. Baik, itu dia semangat menuntut ilmunya Abu Darda. Kemudian yang ketiga, nasihat tentang kematian ya. Beliau itu sering kalau misalnya ngelihat orang-orang meninggal di hadapan beliau, maka beliau suka berkata lirih dan direkam oleh sahabat Nabi yang lain. Ya, beliau berkata, pergilah di waktu pagi, maka kami akan menyusulmu di waktu sore. Pergilah di waktu sore, maka kami akan menyusulmu di waktu malam. Kematian adalah nasihat yang paling menyentuh. Namun banyak manusia cepat melupakannya. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Satu persatu semua akan pergi. Tanpa pilih kasih, pasti maut akan menjemputmu. Masya Allah. Adik-adik, benarlah yang dikatakan oleh Abu Darda, dan ini juga lah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berkunjung atau melihat orang yang dalam keadaan meninggal gitu ya, maka kita diperintahkan untuk berziarah ke makamnya, mendatangi makamnya. Untuk apa? Untuk mengingat kematian, mendoakan penghuni kubur, bukan malah wahai penghuni kubur Kiai Haji, tolong dong bilangin ke Allah aku miskin nih, aku pengen Lamborghini tahun depan ya, gitu. Nggak boleh. Kalau kita meminta kepada penghuni kubur, maka ini termasuk yang dilarang. Sebagaimana Kagum pernah bercerita mungkin ya, yaitu ketika Umar bin Khattab waktu itu di masa beliau sedang terjadi musim kemarau, kering kerontang. Lama nggak hujan-hujan. Para sahabat mendatangi Umar mengeluhkan hal itu. Wahai Umar, yuk kita sholat istisqa. Udah lama nggak turun hujan. Kemudian apa adik-adik? Umar bin Khattab tidak mendatangi makam Nabi untuk berdoa kepada Nabi agar Nabi mendoakan kepada Allah. Enggak. Karena Umar bin Khattab tahu itu terlarang. Enggak boleh meminta doa kepada mayit. Enggak boleh. Ya, bolehnya kita mendoakan mayit. Ya Allah, muliakanlah kakekku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Nenekku juga. Boleh. Tapi kalau kita berdoa kepada mayit agar mayitnya menyampaikan kepada Allah, ini enggak boleh. Maka dari itu Umar tidak mendatangi makam Rasulullah yang waktu itu belum dilapis 3 dengan beton, ya. Makanya kita nggak bisa ngelihat makam Nabi itu kan dilapis adik-adik. Kemudian apa? Kemudian Umar bin Khattab mendatangi pamannya karena meminta doa atau berwasilah kepada orang yang masih hidup, apalagi dia orang solih, maka ini boleh. Lalu akhirnya mereka melaksanakan sholat istisqa, dan akhirnya turun hujan. Masya Allah. Ya, baik. Inilah kisah tentang kematian. Oke, selanjutnya adik-adik, ada lagi tentang semangat beribadah yang luar biasa dari Abu Darda.
Apa adik-adik? Lihat bagaimana Abu Darda sendiri yang mengucapkan, kalaulah bukan karena tiga hal ini, aku pasti tidak akan ingin berlama-lama di dunia. Dia nggak mau di dunia ini lama-lama kecuali karena tiga hal. Apa saja? Yang pertama, menahan dahaga di tengah terik matahari, yaitu berpuasa. Yang kedua, sujud di tengah malam, sholat sepanjang malam. Yang ketiga, berteman dengan kaum yang memiliki tutur kata yang baik sebagaimana kita memilih buah-buahan yang segar. Masya Allah. Abu Darda tuh nggak mau hidup di dunia ini kecuali dia betah karena tiga hal. Yaitu apa? Tentang ibadah puasa, sholat malam, dan memiliki teman-teman yang baik ucapannya. Ya, ini adalah sebuah nasihat adik-adik. Bahwasanya Abu Darda itu sedang mengumpulkan pahala-pahala di dunia untuk kemudian nanti kemudian Abu Darda ingin agar Allah memberikan kepadanya surga. Makanya beliau betah di dunia ya karena tiga hal itu. Maka dari itu buat adik-adik yang mungkin punya teman yang suka mengucapkan ucapan-ucapan toksik, ucapan-ucapan gak berguna, ya, anomali-anomali random, anomali brain rot gitu ya, tung 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 sahur gitu ya. Kemudian apa lala? Tralelele lo, ikan lele kali ya. Kemudian apa lagi? Krokodilo, bombardilo. Aduh, kamu aja ngapalinnya susah adik-adik. Ya, nah, taunya tralala. Itu doang gitu kan ya. Masya Allah, cari teman yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga bersamanya. Ya, yang ucapannya baik-baik sebagaimana Abu Darda betah di dunia tuh karena punya teman-teman yang ucapannya baik-baik. Ya, kemudian apalagi adik-adik, yuk kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat ini berkomentar tentang Abu Darda tuh orangnya gimana sih? Ini ucapan para sahabat loh adik-adik ya. Di antaranya dari seorang sahabat bernama Makhul. Beliau mengatakan, Uwaimir nama aslinya ya, Abu Darda. Abu Darda itu orang yang memiliki akal pikiran yang sangat tajam. Masya Allah, cerdas. Makanya beliau bisa menjadi saudagar kaya raya sebelum memeluk agama Islam. Karena akalnya cerdas adik-adik. Kemudian ada lagi Yazid bin Uwaimirah. Yazid pernah bercerita, kalau kalian mau mencari ilmu, carilah ke Abu Darda. Orang yang sangat pintar, ilmunya banyak. Kemudian ada lagi Khalid bin Ma'dan. Beliau menceritakan bahwasanya Ibnu Umar pernah berkata, ceritakanlah kepadaku tentang dua orang yang sangat pandai, dua orang yang sangat bijak. Kemudian diceritakan oleh Khalid bin Ma'dan. Di antaranya adalah Abu Darda. Masya Allah ya. Kemudian adik-adik, Abu Darda juga pernah menjadi seorang hakim. Hakim itu apa Kak Agung? Hakim itu adalah orang yang memutuskan perkara. Oh ini salah nih, ah, ini benar nih, ini dihukum, ini dibebaskan. Itu hakim. Dan adik-adik pernah suatu ketika Abu Darda didatangkan oleh orang-orang yang sedang bertikai. Ya, berantem, kemudian didatangkan keduanya. Setelah keputusan diberikan oleh Abu Darda, oke, yang ini dihukum, yang ini tidak. Yang ini salah, ini benar. Dah selesai. Ketika mereka berdua kembali hendak keluar dari ruang peradilan, maka Abu Darda manggil lagi. Tolong, 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 kalian berdua sini lagi. Beliau takut kalau ternyata keputusannya adalah keliru. Dipanggil lagi keduanya padahal udah mau keluar. Tolong ceritakan ulang bagaimana tadi awal mula kalian menjadi bertikai. Masya Allah adik-adik. Itulah seorang hakim yang benar-benar adil. Berbeda dengan hakim di negeri Konoha. Konoha ya, Konoha. Konoha, Konoha di mana itu ya? Di tempatnya Naruto adik-adik. Masya Allah ya. Hakim itu bisa dibayar ah, sehingga orang yang salah yang harusnya korupsi triliunan ya mencuri uang rakyat dan seterusnya harusnya sudah dipotong tangannya atau bahkan sudah meninggal kalau ini di negeri Cina gitu ya, di negeri Cina atau di negeri mana ya, Jepang Jepang apa Cina itu, kalau misalnya orang udah korupsi ketahuan
Oh, itu hukumannya syadid, hukumannya parah adik-adik. Ya, semoga Allah jaga negeri Indonesia tidak menjadi seperti negeri Konoha. Ya, nah ini dia. Abu Darda takut kalau ternyata keputusannya membenarkan orang atau menyalahkan orang lain ini keliru, sehingga Abu Darda harus benar-benar detail. Beliau nggak akan terima yang namanya suap-suap, dikasih uang, ayo Abu Darda, aku nggak salah, nih, ada uang 1 miliar buat kamu kalau kamu berhasil meloloskan aku dari kesalahan. Enggak, Abu Darda nggak butuh. Ya, Masya Allah. Abu Darda menjadi seorang hakim. Kemudian apalagi adik-adik? Kemudian Kagung ingin menceritakan tentang luar biasanya beliau adik-adik. Beliau ini diceritakan oleh istrinya. Ya, Abu Darda ini jarang menceritakan kebaikan-kebaikan tentang dirinya kecuali ditanya. Yang namanya ditanya pasti kita harus jawab adik-adik. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, maka ya harus ada yang jawab. Siapa yang hari ini telah menziarahi makam? Apa? Maaf, mm, maaf. Siapa yang hari ini telah mendatangi orang sakit, menjenguk orang sakit? Gak ada yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Kemudian siapa yang hari ini berpuasa? Gak ada yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini memberi sedekah? Gak ada yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan. Ini bukan berarti Abu Bakar sombong. Tetapi ketika ada yang bertanya, maka jawab. Ini banyak adik-adik di sekolah-sekolah keliru. Ih, sombong, sombong. Ih, gimana? Kan kita ditanya sama bu guru. Kalau ditanya bu guru, ditanya ustadz, jawab. Kalau memang benar, ya. Nggak boleh ikut-ikutan orang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Aku. Padahal nggak pernah, ya. Siapa yang pernah ke taman safari? Siapa yang pernah ke Jepang? Semuanya ngangkat tangan ikut-ikutan. Padahal nggak pernah. Ini baru nggak boleh, ya. Bohong. Baik, Abu Darda pernah cerita tentang Abu Darda yang luar biasa. Di antaranya apa adik-adik? Abu Darda itu memiliki 360 saudara. Ya, 360 saudara karena Allah. Jadi ada yang saudara kan dipertemukan oleh Nabi, ada saudara yang benar-benar saudara kandung, ya, saudara seiman, 360. Dan semuanya senantiasa beliau doakan di dalam doanya, di dalam sholatnya, entah itu di waktu sujud, entah itu setelah di waktu sujud, kemudian di waktu sholat malam dan seterusnya. 360 saudaranya didoakan oleh Abu Darda. Kemudian istrinya pun bertanya, wahai Abu Darda, untuk apa engkau mendoakan saudara-saudara yang banyak 360? Ya, mungkin kalau kita mendoakan saudara ya paling saudara kandung gitu ya. Semoga kakakku jadi kakak yang baik, jadi nanti aku dibeliin es terus. Aku ditraktir permen, aku dibeliin es krim. Ya, waduh. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran buat ngedoain saudara-saudara yang lain gitu? Ya, Kagung aja nggak pernah kepikiran sampai 360 loh adik-adik. Kalau mendoakan saudara, ya biasanya saudara kandung. Tapi Abu Darda, 360 orang didoakan di dalam sholatnya. Apa jawaban Abu Darda adik-adik? Jawabannya adalah beliau mengutip ucapan Nabi. Tidaklah seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kita ngedoain teman kita ngedoain saudara kita dan teman kita nggak tahu kalau kita lagi ngedoain mereka. Kemudian apa yang terjadi? Melainkan Allah akan mengirimkan 2 malaikat yang berdoa kepadanya. Dan Allah dan malaikat itu akan mengatakan, semoga engkau juga akan mendapat seperti yang engkau doakan. Jadi kalau kita doa ini, ya Allah, semoga temanku, saudaraku diberikan hidayah. Mereka jadi orang baik, menjadi masuk surga. Maka Allah akan mengutus 2 malaikat untuk mendengar doa tersebut dan mendoakannya. Ya Allah, untuk orang ini juga. Semoga dia jadi orang baik, semoga dia masuk surga. Masya Allah, itulah motivasi terbesar Abu Darda. Kenapa beliau mendoakan saudaranya sebanyak 360 orang. Masya Allah. Yuk adik-adik kita doain teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar mereka
Khususnya jika mereka tidak tahu ya, jika mereka tidak tahu bahwa kita sedang mendoakan mereka, sehingga malaikat pun akan mendoakan untuk kita doa yang sama. Doanya jangan yang jelek-jelek. Ya Allah, tuh temanku ya Allah jahil banget. Semoga besok kakinya putus. Aduh, itu doanya aneh-aneh adik-adik ya. Jangan doakan keburukan, doakan kebaikan. Ya, baik. Selanjutnya, kisah beliau terhadap putrinya. Tadi kamu di awal sudah kasih tahu ya, siapa nama putrinya? Putrinya bernama Darda. Adik-adik, saat Abu Darda tinggal di Damaskus, waktu itu kepemimpinan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengutus seseorang untuk melamarkan anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah agar menikah dengan Darda, anaknya si Abu Darda, Uwaimir. Ya, Yazid dinikahkan dengan anaknya Darda. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kemudian ternyata ya apa namanya? Lamaran sang khalifah ditolak. Maaf, aku tidak bisa terima. Orang-orang sampai pada heran. Loh, kenapa Abu Darda kok nolak lamarannya khalifah, pemimpin? Padahal kalau menerima lamaran sang pemimpin itu hidupnya akan mewah, hidupnya akan kaya raya, memiliki banyak pembantu, hidupnya dilayani, makanan apapun ada, ya. Masya Allah. Kemudian mendengar hal tersebut, banyak orang yang bertanya-tanya, tapi nggak sampai kayak orang zaman sekarang. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, enggak ya. Orang-orang bertanya-tanya kepada Abu Darda, kemudian Abu Darda menjawab, tidaklah aku menolaknya, melainkan karena aku melakukan itu untuk kebaikan putriku. Putriku Darda. Bagaimana jika nanti anakku Darda dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang membantunya? Dan dia dapati dirinya di tengah istana yang megah, yang mewah, dengan perhiasan atau permata yang menyilaukan mata. Di manakah agamanya ketika itu? Masya Allah adik-adik. Lagi-lagi yang dipikirkan oleh sang ayah adalah agama. Beliau takut kalau anaknya nanti mewah-mewah, kaya raya, silau dengan harta, lupa sama ibadah. Sering terjadi hal seperti itu adik-adik. Ya, banyak orang-orang yang silau sama kekayaan, lupa sama ibadah. Makanya, Darda nggak boleh nikah sama orang kaya. Masya Allah. Kemudian apa adik-adik? Ya, ketika menjelang sakitnya, ya, beliau ketika sakit, maka banyak para sahabat yang bergantian mendatangi beliau. Ditanyalah Abu Darda oleh para sahabat, wahai Abu Darda, apa yang engkau keluhkan? Sebentar adik-adik. Baik, para sahabat bertanya kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, apa yang engkau keluhkan? Kalau kita lagi sakit kan suka ngeluh ya. Aduh ini kepalaku pusing, jenat-jenut, aduh gigiku copot, aduh kakiku keselengkat debu vulkanik, dan seterusnya ya. Keselengkat debu vulkanik lagi. Ke serempet semut, ketabrak nyamuk gitu ya. Aduh sakit, sakit, sakit. Tapi Abu Darda enggak deh. Abu Darda, beliau ketika ditanya apa yang kau keluhkan? Apa jawabannya? Dosa-dosaku. Dosa-dosa beliau yang padahal setiap harinya belum melakukan kebaikan, tapi yang diingat adalah dosa-dosanya. Kemudian ketika ditanya lagi, wahai Abu Darda, apa yang kau inginkan? Kemudian beliau menjawab, aku ingin surganya Allah. Masya Allah adik-adik, beliau ingin masuk surga. Kemudian beliau pun mengatakan, aku menyukai kematian karena aku rindu dengan Tuhanku, dengan Robku Allah. Ingin bertemu dengan Allah. Aku menyukai kemiskinan, kefakiran
Karena aku ingin menunjukkan kepada Robku bahwasannya aku ini lemah di hadapan Robku. Dan aku menyukai rasa sakit karena rasa sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Masya Allah, adik-adik, lagi-lagi tuh ilmu. Kalau kalian ditimpa rasa sakit, sabar. Jangan banyak mengeluh, iya betul sakit. Ya, tapi ketika kita bersabar, kita tidak banyak mengeluh. Tinggal bilang ke orang tua, Bu, kepalaku pusing. Ya, Bu, tanganku sakit. Tidak perlu kalian sampai eh, bersedih-sedih, berkepanjangan sehingga membuat orang tua agak kerepotan gitu ya. Udah habis minum tidur, tahan rasa sakitnya sedikit. Karena apa kata Nabi? Sesungguhnya demam atau penyakit-penyakit lainnya, bahkan tertancapnya kalian nggak sengaja kena duri, itu menggugurkan dosa adik-adik. Dan Abu Darda berusaha mengingat senantiasa ucapan-ucapan Nabi yang dilakukan oleh Abu Darda. Sakit itu menggugurkan dosa, ya. Dan kemudian adik-adik, dan ini adalah pengakuan terhadap istrinya. Istrinya tadi di awal diajakin menjadi orang yang susah, ya. Dan apa kata istrinya? Ummu Darda cerita sendiri. Ya Allah, ini ketika Abu Darda udah mau meninggal. Ya Allah, dulu Abu Darda menikahkanku ketika aku berada di dunia. Dan aku menikah dengannya di dunia. Dan sekarang aku ingin menyatakan kepadamu ya Allah, aku ingin menikahi Abu Darda di dalam surganya. Masya Allah. Jadi Ummu Darda tuh nggak mau ketika nanti Ummu Darda meninggal, nggak masuk apa? Masuknya bukan ke surga bersama Abu Darda. Maka Ummu Darda ingin agar beliau nggak cuma menikah di dunia bersama Abu Darda, tetapi juga menikah di surga bersama Abu Darda. Ya, Masya Allah. Kemudian apalagi adik-adik? Kemudian Ummu Darda ini adalah seorang yang terkenal sangat cantik. Sehingga Muawiyah bin Abu Sufyan itu ngelihat ketika Abu Darda meninggal, Muawiyah langsung datang untuk melamar Ummu Darda. Tapi apa kata Ummu Darda? Ummu Darda sudah janji kepada Abu Darda. Kata Abu Darda, jika engkau hendak ingin bertemu kembali dengan aku di surga, maka janganlah kau menikah lagi. Niscaya kita akan bersama di surga. Kemudian ketika Muawiyah datang, Muawiyah kan ini khalifah, pemimpin kaya raya. Datang kepada Ummu Darda menolak adik-adik. Aku nggak mau, aku mau bersama suamiku nanti di surga. Akhirnya beliau nggak nikah lagi. Masya Allah ya adik-adik ya. Jadi kayak kita cinta. Waduh, apa itu cinta kagum ya? Masya Allah, masih kecil aku nggak ngerti ya. Oke, dan akhirnya adik-adik Abu Darda meninggal di Damaskus di tahun 32 setelah hijrahnya Nabi ke Madinah atau 32 Hijriah. Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Baik adik-adik, itulah kisah kita pada sore hari ini, kisah tentang Abu Darda ya, yang Masya Allah kehidupan seluruhnya itu dihabiskan untuk ibadah. Dan di akhir hayatnya beliau terus mengingat-ingat tentang dosa-dosanya. Ya, gak terasa ya, gak terasa apa Kak Agung. Udah sejam tahu. Aku pegel nih dengerin Kak Agung nih. Ya, aduh, Masya Allah. Semoga lelahnya kita mendapatkan pahala dari Allah. Ya, kemudian kita menuntut ilmu, kita praktekkan sebagaimana Abu Darda melakukannya. Jadinya tambah pahala dan Allah akan menjadikan kita masuk ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik adik-adik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Nanti akan Kagung. Jadi dari Musola Nur Hikmah ada hadiah yang akan diberikan kepada adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi nanti Kagung akan berikan pertanyaan bagi adik-adik yang bisa menjawab. Nanti akan dikirimkan hadiah ke rumah adik-adik. Jadi nanti kalau bisa jawab, tulis alamat kalian, kirim alamat kalian ke Instagram Musola Nur Hikmah atau DM bisa langsung ke Instagram Kak Agung ya. Nanti akan dikirimkan dari Musola Nur Hikmah ke rumah kalian hadiahnya. Baik adik-adik, untuk selanjutnya pertanyaan. Pertanyaannya untuk anak-anak yang bisa menjawab yaitu dengan fitur raise hand. Jadi angkat tangannya fitur raise hand ya.
Fitur Esen itu di mana sih? Ya pokoknya fitur Esen ya. Semoga adik-adik bisa ya. Yang ada gambar angkat tangannya. Baik, pertanyaan pertama. Sudah siap? Pertanyaan pertama gampang deh. Pertama, siapa nama asli Abu Darda? Ya, siapa nama asli Abu Darda? Hitungan ketiga, angkat tangannya. Satu, dua, tiga. Twing. Loh, siapa ya? Aduh, aku nggak tahu nih gimana caranya ini ya. Di sini ada Arfinza dan Arsaka. Minta bunyikan. Assalamualaikum Arfinza. Arsaka atau Arfinza? Arfinza Arfinza. Arfinza kamu kelas berapa? 2 Dua. Sekolah di mana? MI Al Ittihadiyah. Di mana? MI Al Ittihadiyah. Oh, nggak tahu. Kagum orang Tangerang Selatan, bukan orang Jakarta, jadi nggak tahu. Mohon maaf ya. Baik, silakan jawab pertanyaan Kagum. Siapa sih nama aslinya Abu Darda? Ayo, siapa ya? Iwainir. Uwainir. Uwaimir? Masya Uwainir. Allah. Betul, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nanti kamu tinggal kirim alamatnya ke Instagram Kagung atau Instagram Musola Nur Hikmah atau ke nomor di mana kamu dapat flyer tentang kajian ini, ya. Oke, nanti cari nomor teleponnya. Asyik. Ya, sama-sama. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Kita bikin gampang lagi deh. Pertanyaannya adalah, boleh Arvinza dimatikan dulu mikrofonnya biar ganti ke yang lain ya. Pertanyaan kedua. Siapakah nama anak perempuannya Abu Darda? Hitungan ketiga, angkat tangannya. Satu, dua, tiga. Ting, ding, 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 ding. Yuk kita lihat siapakah yang duluan. Di sini ada Nabilah Kabupaten Bogor. Minta bunyikan. Oke. Assalamualaikum Nabilah. Waalaikumsalam. Kamu kelas berapa? 5. Lima. Sekolah di mana? HSN. HSIN. Wah, kamu di Bogor ya. Bogornya daerah mana tuh? Ciamat. Ciomas. Hmm, 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 hmm. Oh yaudah. Baik, pertanyaan untuk Nabila adalah siapa nama anak perempuannya Abu Darda? Darda. Loh, Darda bukannya nama anak laki-laki. Bukan. Oh, kata siapa kamu? Darda Kata nama siapa? Darda nama perempuan ya. Oke, betul sekali Nabila. Barakallahu fiik. Nanti dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga. Nah, adik-adik, pertanyaan ketiga adalah pertanyaan yang agak lumayan. Tapi kalau kalian ingat, nanti dapat hadiah. Lumayan mudah atau lumayan sulit nih? Pertanyaannya adalah, Abu Darda di antara sebab memeluk agama Islamnya adalah ketika melihat patung-patungnya hancur dan patungnya itu nggak ngebela diri, gitu ya. Pertanyaannya adalah, siapakah nama orang yang menghancurkan patungnya Abu Darda? Hitungan ketiga, angkat tangannya. Satu, dua, tiga. Ting, ding, 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 ding. Kita lihat. Maryam binti Bangun, Masya Allah. Kita bunyikan. Assalamualaikum Maryam. Waalaikumsalam. Masya Allah, kamu kelas berapa? Kelas 3. Sekolah di mana? HSN. HSIN, Masya Allah banyak sekali ini, luar biasa. Baik. Aduh, keselak jengkol. Keselak jengkol. Hmm.
Keselak deh. Ah iya lah pokoknya keselak. Aduh keselak lagi. Ini ada Maryam binti Bangun, ada Sarah binti Bangun. Masya Allah ini kakak beradik ini sepertinya ya. Masya Allah luar biasa. Ini siapa nih yang paling kecil? Ah, oke. Baik, coba jawab Maryam binti Bangun ya. Pertanyaannya adalah siapakah nama orang yang menghancurkan patungnya Abu Darda? Siapa? Kurang jelas, kurang terdengar. Siapa namanya? Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah 100 buat Kak Agung. Enggak buat kamu ya. Oke, nanti kamu dapat hadiah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir, dua laki dua perempuan. Sekarang berarti laki-laki ya. Pertanyaannya adalah, aduh, masih batuk aja nih Kak Agung nih. Masih muda, sudah kayak kakek-kakek tua. Pertanyaannya adalah, oke, pertanyaannya gampang deh. Pertanyaannya adalah, siapakah yang Rasulullah SAW jadikan saudara dengan Abu Darda, yang mana saudaranya ini pernah nanyain kepada istrinya yaitu Ummu Darda, kenapa kok keadaan kamu seperti ini? Lalu dijawab oleh Ummu Darda, saudaramu sudah meninggalkan dunia dan ingin beribadah di malam hari, berpuasa di siang hari, dan sholat sepanjang malam. Pertanyaannya adalah siapakah saudaranya Abu Darda ini? Hitungan ketiga, angkat tangannya. Satu, dua, tiga, raise hand. Tudung-tudung, kita lihat siapa ini? Rumais paling atas. Rumais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumais. Kamu kelas berapa Rumais? Kelas PAUD. Kelas PAUD. Sekolah di mana? PAUD. PAUD. Sekolahnya di mana? Tinggal di mana deh? Tinggal di mana? Bandung. Bandung, Masya Allah. Bandung, nanti Kagum mau ke Bandung nih. Bareng HSI. Ya, ada di Instagram Kagum. Bandung, Bogor, ya. Kapan-kapan ketemu ya. Oke, Rumais, jawab pertanyaan Kagum. Siapa sih saudaranya Abu Darda yang menegur Abu Darda biar istirahat, biar puasanya dibatalin, biar makan gitu ya? Siapa Rumais? Salman. Kamu anak PAUD kan? Kok anak PAUD bisa jawab sih? Masya Allah. Jawabannya adalah betul. Salman. Salman siapa? Al-Farisi. Al-Farisi. Masya Allah. Barakallahu fiq. Rumais, Alhamdulillah. Kamu bisa jawab pertanyaannya. Insya Allah nanti dapat hadiah ya. Oke. Barakallahu fikum adik-adikku yang soleh dan solihah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Kagum sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan di kehidupan nyata. Perbanyak zikir, Dapat perbanyak udah ingat dapat hadiah. Allah, ya. Alhamdulillah. Kemudian kemudian kita perbanyak mengingat kepada kematian, ya. Bahwasanya di dunia ini kita tuh cuma sebentar, adik-adik, nggak ada hidup yang lama di dunia ini, ya. Maka dari itu, yuk kita perbanyak ibadah, boleh kaya, boleh banyak harta, tapi jangan lupa dalam keadaan senang kita ingat Allah. Dalam keadaan sulit, Allah akan ingat kepada kita, ya. Yuk kita tutup kajian kita dengan doa. Kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah. wabarakatuh. Syukran.